Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Kami harapkan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu belajar dan belajar. Insya Allah, pada kesempatan hari ini anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi larutan penyangga atau larutan buffer. Ini adalah video yang ketiga ya anak-anakku. Video pertama, kamu sudah mempelajari tentang apa itu buffer. Kamu sudah tahu buffer itu ada dua jenis, buffer asam dan buffer basah. Kemudian kamu juga sudah bisa membedakan campuran yang menghasilkan buffer ataupun campuran yang tidak menghasilkan buffer. Ya. Kemudian video yang kedua, kamu bisa menghitung pH buffer. Ya. Dalam pembahasan video kedua kita membahas banyak tentang menghitung pH buffer asam. Ya, pH buffer asam ada beberapa contoh soal dengan pembahasannya. Kamu sudah saya berikan juga untuk latihannya. Untuk penghitungan buffer basah tidak saya explore cara menghitungnya karena apa? Efisiensi waktu anak-anakku untuk pembuatan video. Kamu cara kerjanya ya cara berpikirnya persis seperti menghitung pH buffer asam. Bedanya kalau buffer basah kita hitung OH-nya ya, konsentrasi OH-nya. Setelah OH-nya ketahui, kita akan bisa menghitung pH-nya. Setelah pH-nya tahu, kita bisa menghitung pH-nya. Gitu ya. Dan jangan lupa anak-anakku, variasi soal banyak sekali. Sehingga kamu bisa mengeksplor di referensi kamu contoh-contoh soal yang lainnya. Ya. Jadi tidak mungkin semua soal tipe buffer kita bahas di sini. Ya. Tapi nanti pada kesempatan terakhir, video terakhir ada beberapa contoh soal yang sudah keluar UN di samping contoh yang sudah kita bahas bersama. Pada kesempatan video kedua ini kita akan membahas tentang prinsip kerja larutan buffer anak-anakku. Kita sudah paham bahwa buffer itu manfaatnya apa toh? Yaitu untuk mempertahankan harga pH. Mempertahankan harga pH jika apa? Ke dalamnya ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa atau diencerkan atau ditambah air ya. Jadi jika suatu larutan itu merupakan larutan buffer, ternyata kalau kita tambah sedikit asam, pH-nya hampir tetap bisa dikatakan. Misalkan harus turun, turunnya sedikit. Kalau kita tambah sedikit basa kuat, juga hampir tetap. Misalkan harus naik, naiknya sedikit. Kemudian kalau diencerkan, pH-nya tetap. Bagaimana sih cara kerjanya kita akan lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, ini ada dua contoh untuk memahami prinsip kerja larutan buffer. Yang nomor satu adalah buffer asam, yang nomor dua adalah buffer basah. Ya, nomor satu buffer asam, nomor dua buffer basah. Ini buffer asam, bagaimana pH-nya? Yang A ini menghitung pH, Anda sudah ada contoh soalnya. B itu bagaimana jika buffer yang terbentuk tadi, yang sudah kita hitung pH-nya tadi, ditambah sedikit asam. Ini contohnya ditambah 1 ml HCl 1M. Kemudian bagaimana pH larutan tersebut setelah ditambah 1 ml NaOH 1M. Ini ditambah basa kuat. Ya. Kemudian bagaimana pH-nya setelah larutan yang tadi, yang A tadi, ditambah air sebanyak 800 ml air. Nah, kita akan bahas tuntas yang nomor satu, nomor duanya silakan untuk latihan. Bedanya hanya ini buffernya buffer basah. Ya, buffer basah bedanya apa? Yang dihitung OH-nya, baru pOH, setelah itu baru pH-nya. Itu saja bedanya. Ya, jadi OH-nya tahu, pOH-nya tahu, pH-nya tahu. Nah, itu. Jadi yang dua silakan dipakai untuk latihan, yang satu kita bahas tuntas A sampai D. Ya. Kita mulai pembahasan nomor satu anak-anak ya. Nah ini, yang A tadi ya nomor 1A. Berapa pH larutan buffer tersebut? Ini Anda perhatikan. CH3COH itu adalah asam lemah kan? Ini yang garamnya. Buktinya garamnya apa anak-anakku? Ada CH3COO-nya ini. Nah ini asam lemah garamnya. Ada data asam lemahnya 100 ml 0,5 M. Kalau garamnya 100 ml 0,5 M sama. Dari volume dan konsentrasi kita akan dapatkan mol. Maka untuk menghitung pH-nya yang memakai rumus yang melibatkan mol, jangan konsentrasi.
ya, karena ini adalah campuran yang diketahui volume dan molaritasnya. Maka kita akan bisa hitung yang A. Sebelum menghitung pH tentunya menghitung konsentrasi H+-nya. Berkaitan dengan mol, rumusnya adalah Ka kali mol asam dibagi mol garam. Mol asamnya, seperti pembahasan video sebelumnya, adalah perkalian antara volume dan konsentrasi. Boleh milimol ya, anak ya. Volume dan konsentrasi. Ini 50 ini ya. Kemudian volume mol garamnya juga sama, volume kali konsentrasi. K-nya sekian. Nah, tinggal masukkan angkanya, anak-anakku. Ya, ya, tinggal masukkan angkanya. Mudah memang ini saya buat angka yang mudah. Ka-nya ada. Ya, ini Ka, ini mol asamnya, yaitu dari berapa? 100 kali 0,5. Ini 50. Mol garamnya juga 50. Sama, karena 100 kali 0,5 ini. 100 kali 0,5 ini. Nah, maka ini coret-coret mudah sekali ya. Hapusnya sekian. Nah, ini memang saya bikin gampang kok ngitungnya. Karena apa? Prinsipnya harus masuk ya. Kalau angkanya itu kan kalau nanti angka dibikin sulit-sulit kan nanti kan malah bingung menghitungnya. Nah, ini angkanya saya bikin gampang-gampang yang bisa disederhanakan macam ini. Setelah tahu H+-nya tentunya bisa berhitung pH-nya tentunya. pH-nya tentunya adalah min log konsentrasi H+, yaitu min log 10/5. Hasilnya berapa anakku? 5. Gitu ya. Nah, ini menghitung pH. Ini kamu sudah belajar pada video yang pertama. Video yang kedua ya. Video yang kedua. Nah, bagaimana buffer yang pH-nya 5 ini untuk bisa membuktikan cara kerja buffer tadi loh. Buffer kan bisa mempertahankan harga pH. Nah, buktinya mana ini kita akan bisa buktikan di sini. Bagaimana pH yang 5 ini yang merupakan campuran buffer ditambah sedikit asam. Ya, yaitu ditambah 1 ml HCl 1M. Nih. Nah, pH setelah penambahan 1 ml HCl. Ya, jadi pH setelah penambahan 1 ml. Nah, kita harus tahu dulu kondisi awalnya. Jadi sebelum ditambah itu kita punya ini keterangan. Buffer asam jika ditambah suatu asam, nah, ini kan buffer asam ya aku. Buffer asam jika ditambah suatu asam, maka asam tersebut akan bereaksi dengan garamnya. Karena ada dua pilihan anakku. Asam yang ditambahkan itu atau hasil yang ditambahkan itu apakah bereaksi dengan asamnya atau bereaksi dengan garamnya. Kan tidak mungkin asam bereaksi dengan asam. Nanti jeruk makan jeruk. Nanti, ya. Jadi ada dua pilihan. HCl yang ditambahkan bereaksi dengan CH3COOH atau asam lemahnya, atau bereaksi dengan CH3CONa atau garamnya. Tentunya milih yang garamnya. Ya, jangan pilih yang asam, nanti masuk asam bereaksi dengan asam. Nah, gitu ya. Jadi asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan garamnya. Data awal, kita mempunyai asam lemah ini. Nah, molnya ini. M kali P 0,5 kali 150 mili 0,05. Boleh dalam bentuk milimol, boleh dalam bentuk mol. Silakan memilih ya. Kenapa ini milimol? Karena ini volumenya mililiter gitu ya. Maka hasilnya milimol. Kalau dirubah mol dibagi 1000 ya. Mol garam yang kita punya tadi, ini datanya. Ada? Nah, data campuran buffernya tadi kan ini. Masing-masing 50 milimol. Asam lemah, garam yang tadi kita hitung pH-nya 5. Nah, tadi kita sudah hitung pH-nya 5 dari campuran ini. Terus ditambah ini. Nah, ditambah ini. Sama. Ditambah 1 kali 1. 1 milimol atau sekian mol. Ya. Kalau datanya yang kamu masukkan dalam rumusan mol, ya harus mol semua, milimol, ya milimol semua. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan, asam yang ditambahkan ini ada dua pilihan. Bereaksi dengan asam CH3COH atau bereaksi dengan garam CH3CONa. Tentunya tadi kita sebutkan bahwa asam tidak mungkin bereaksi dengan asam, tapi asam akan bereaksi dengan garam. Maka kita buat reaksi anak-anakku. Nah, ini reaksinya. Garam ini bereaksi dengan asam HCl membentuk asam lemah plus NaCl. Ini. Karena suatu reaksi kita akan buat ini kolom ini. Mula-mula, reaksi, akhir reaksi. Kita masukkan datanya. Berapa sih mula-mula garamnya? Ini.
50 milimol atau 0,05 mol, bisa kamu pilih salah satu. Kita misalkan masukkan yang data 50, pakai data milimol ya. Berapa hasil yang ditambahkan? 1 milimol. Ini belum ada tentunya. Ini belum ada. Ini dari reaksi ya. Kalau dalam medium itu ada sebenarnya. Kamu punya modal ini ya. Ya, kamu punya modal ini. Ini. Kamu punya modal ini. Ya. Tapi misalkan ini kamu tuliskan dianggap sudah ada, ya ini adanya ya. Ini boleh kamu misalkan tulis 50 juga boleh. Tapi kita anggap hasil dari ini belum ada gitu aja. Walaupun dalam medium itu sudah ada 50 milimol. Kemudian yang variasi tentunya adalah yang turun satu ini. Ada ini satu pasti. Ini satu turun ke sana satu. Karena apa? 1:1. Satu ke kanan juga satu tentunya. Nah, ini juga satu. Nah itu akhir reaksi mula-mula 50 yang bereaksi satu tentunya dikurangi ya. Tinggal 49. Ini kosong. Ya, habis karena semuanya bereaksi. Ini tentunya satu, ini juga satu. Nah, perhatikan anakku. Setelah ditambah HCl ternyata garam yang semula 50 berkurang 1 milimol menjadi 49. Jadi yang tadi ini 50 berkurang menjadi 49. Nah, yang ini yang mula-mula kamu punya modal 50, dalam hasil reaksi ini terbentuk 1. Maka totalnya nanti adalah 50 ditambah 1 ini. Jadi asam lemahnya berubah menjadi 50 ditambah 1. Sehingga dalam perhitungannya nanti dimasukkan. Maka akan terjadi ini. Dari data akhir hasil terlihat mol garam berkurang menjadi 49 milimol dan terbentuk zat COH sebesar 1 milimol. Nah, 1 ini untuk penambahan yang semula 50 menjadi 50 plus 1 menjadi 51. Yang ini yang semula 50 berkurang menjadi 49. Sehingga ngitungnya menjadi ini ya, nak. Maka pH larutan buffer setelah ditambah 1 ml HCl1M bisa dihitung menjadi ini. Nah, ini. Rumusnya sama persis rumusnya. Sama persis. Ka, mol asam, mol garam. Ka-nya tahu jelas. Ka-nya tahu. Nah, ini. Kenapa menjadi 51? Tadi anak-anakku 50 tambah 1. 50 modal awal, satunya hasil dari reaksi dengan asam kuat yang ditambahkan tadi. Ya. Terus mol garamnya berkurang, yang semula 50 menjadi 49. Sehingga plusnya menjadi ini kalau kita hitung. Nah, 51 dibagi 49 itu hasilnya 1,04 kali 10 45. Sehingga pH-nya bisa kita hitung. Berapa anakku? Ya tentunya 5 dikurangi log 1,04. 5 dikurangi log 1,0 ya. Ini log sekian kan? Nah, pH-nya sama dengan 5 min log 1. Nah, log 1,04 itu ternyata pH-nya tetap. Kenapa bisa dianggap pH-nya tetap? Karena log 1,04 itu hampir 0. Ya, misalkan 0,02. Kita tidak menghitung ini, yang pasti mendekati 0. Maka pH-nya dianggap tetap. Jika kita hitung beneran gitu, ya misalkan berkurang kan sedikit sekali. Ya, misalkan 5 dikurangi 0,01 itu hanya berapa? 4,99. Nanti bisa kamu hitung kalau kamu pengen menghitung log 1,04 ya boleh. Ya, kalau kamu diberikan data ini 5 dikurangi log 1,04 ya berapa dihitung, kemudian pH-nya dikurangkan 5 dikurangi sekian. Tapi bisa dianggap tetap. Ini loh bukti bahwa larutan buffer itu bisa mempertahankan harga pH jika ditambah asam kuat. Sedikit loh ya, nggak boleh banyak. Sedikit asam kuat. Gitu. Ini cara kerja buffer. Nah, ini kita sudah membahas tentang pengaruh penambahan asam kuat, sedikit asam kuat pada larutan buffer asam. Yaitu asam kuatnya akan bereaksi dengan apa tadi? Garamnya. Gitu ya. Sehingga mol garamnya berkurang, mol asam lemahnya bertambah. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan yang C. Nah, bagaimana buffer yang tadi yang kita hitung pH-nya 5 tadi ditambah basa kuat sebanyak 1 ml NaOH 1 M. Ini adalah basa kuat.
Tentunya penambahan basa kuat ini ada dua pilihan juga. Apakah bereaksi dengan asam lemahnya atau garamnya? Nah ini, kalau basa pasti milih bereaksi dengan asam, bukan milihnya garam. Ya, jadi itu pilihannya. Ya. Buber asam jika ditambah suatu basa, maka basa tersebut akan bereaksi dengan asam lemahnya itu. Nah, data kamu punya ini anak-anakku seperti yang tadi ya. Nah, ini sama persis. Data awalnya ini, yang tadi kita hitung pH-nya 5, terus ditambah ini NaOH, yaitu besarnya juga sama, yaitu 1 milimol. Ya, ini. Nah, tadi saya katakan, penambahan basa kuat akan memilih bereaksi dengan asam, bukan memilih dengan garam. Maka kita buat reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Ini. Maka kita buat reaksi. Nah, ini. Asam lemah dengan basa kuat akan dihasilkan garam plus H2O. Kita buat mula-mula reaksi, akhir reaksi. Mula-mula reaksi, akhir reaksi. Mula-mula berapa? Ya sama, ya seperti tadi ya, kita masukkan 50 saja, 50. NaOH yang kita tambahkan, ya 1. Berapa? Belum ada. Misalkan ini kamu anggap sama dengan ini boleh, ini 50 gitu ya. Kosongnya aja enggak apa-apa. So, berapa yang bereaksi? Pasti sama dengan yang satu, yang kecil pasti. Nah, 1, ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Kenapa kok 1 semua? Karena perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1, yang bereaksi yang sedikit. Ini 1. Ini yang pakai dasar ini. Ini 1, sini pasti 1. Nah, ke sana juga 1. Sana juga 1. Berapa asam lemahnya sisa? Ya tentunya petang songo ya, 49. Berapa NaOH-nya? Habis. Berapa garam yang terbentuk? 1. Berapa 2O-nya? 1. Ini enggak diperhatikan. Nah, maka kondisi akhir setelah ditambah basa, ternyata asam lemahnya berkurang menjadi 49, tapi garamnya ada penambahan 1 mili yang semula 50. Maka nanti garamnya berubah menjadi 50 ditambah 1. Asamnya lemah berkurang dari 50 menjadi 49. Nah, ini ya. Dari data akhir reaksi terlihat mol asam berkurang menjadi 49 milimol dan terbentuk garam sebesar 1 milimol. Ini nanti untuk penambahan yang semula 50. Maka kita bisa hitung. Ya, ini sudah paham ya anak-anakku. Nih. Jadi 50, 1, yang bereaksi 1, ini harus 1, 1, 1, 49, ini turun 1. Asam lemah berkurang menjadi 49, garamnya bertambah 1 menjadi 51, karena di sini modal awalnya 50. Itu. Maka kita bisa menghitung pH larutan buper setelah ditambah 1 ml NaOH1M, bisa kita hitung menjadi rumus sama. Ya, rumusnya sama persis. Nah, sama. Ini. Masukkan angkanya saja. Nah, sekarang yang berubah menjadi 49 adalah yang mol asam. Kalau tadi mol asamnya bertambah menjadi 51, sekarang malah sebetulnya yang berkurang. Mol garamnya sekarang bertambah 51, yang tadi kalau penambahan asam berkurang menjadi 49. Nah, ini 49 mol asam, garamnya bertambah menjadi 51. Maka bisa kita hitung. Ini. Nah, matematikanya ini. 49 per 51 itu kalau kita hitung 0,96. 10 kali 5. Kita jadikan bilangan baku, ini 9,6, 10 kali 6. Maka pH-nya adalah min log 9,6 kali 10 kali 6. Nah, berapa pH-nya? 6 min log 9,6. Nah, min log 9,6. Log 9,6 itu hampir log 10. Log 10 itu hampir 1. Maka bisa dikatakan pH-nya itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kenapa? Ini tadi tuh. Log 9,6 itu mendekati 1. Misalkan kamu hitung itu 0,9 berapa gitu ya. Boleh, kamu ambil data kalkulator atau pakai penjahit kalkulator log 9,6. Nah, nanti hasilnya itu 6 dikurangi hasilnya itu pasti 0,9 sekian gitu. Sehingga nanti misalkan dihitung pH-nya ya 5, sedikit gitu ya, 5, sedikit. Artinya pH-nya bisa dianggap tetap. Ini loh cara kerja buffer asam jika ditambah ke dalamnya suatu basa kuat. Sedikit ya, sedikit basa kuat. Maka basa itu akan bereaksi dengan asam. Saya ulangi, kalau
Buffer asam ditambah basa, sedikit basa kuat, maka basa kuat akan bereaksi dengan asam. Sehingga nanti mengurangi jumlah mol asam, menambah molnya garam. Tapi kalau ditambah asam kuat, tadi, yang B tadi, buffer asam, jika ditambah asam kuat, maka asam kuat akan bereaksi dengan garam. Maka garamnya berkurang, mol asamnya yang bertambah. Inilah cara kerja buffer anak-anakku. Yang ketiga. Yang terakhir adalah cara kerja buffer bagaimana jika diencerkan. Nah, ini. Diencerkan ya. pH setelah penambahan 800 ml air. Buffer asam jika ditambah air maka tidak akan mengubah jumlah mol asam lemah maupun mol garamnya. Yang berubah hanyalah konsentrasi. Kalau molnya tetap, maka ini molnya kan kita punya ini. Nah ini, molnya asam ya ini, molnya garam ya ini. Entah nanti volumenya dijadikan berapa, ditambah air kan ya molnya acak saja ini. Yang berbeda hanya konsentrasinya. Maka kalau kita hitung pH-nya ya sama, karena kita menggunakan rumus yang pakai mol ini. Ya, karena molnya sama, nah ini sama persis, ya sama. Ini ya. Jadi inilah bukti bahwa suatu buffer itu jika diencerkan tidak akan mengubah harga pH. Nah ini pH-nya tetap. Gitu ya. Jadi kalau diencerkan tidak mengubah jumlah mol, tapi hanya mengubah konsentrasi. Nah, maka kita bisa menghitungnya lewat rumus mol saja. Tidak usah pakai itu, pakai konsentrasi. Molnya saja dimasukkan, sehingga akan dihasilkan pH yang 5 tetap sama dengan yang A tadi sebelum diencerkan, gitu kan? Ini anak-anakku cara kerja buffer untuk kamu bisa pahaminya. Kenapa sih suatu buffer itu kok bisa mempertahankan harga pH? Nah, ternyata seperti itu cara kerjanya. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan kamu bisa melihat contoh yang tadi ya anak-anakku, contoh untuk larutan buffer basah. Bagaimana prinsip kerjanya, kamu bisa buktikan dengan cara menghitung. Langkahnya persis seperti ini. Tinggal nanti kalau buffernya basah, kalau buffer basah ditambah asam berarti dengan apa? Ya asam itu berarti dengan basah, basah lemahnya. Buffer basah ditambah basah kuat, sedikit basah kuat, bagaimana? Ya berarti dengan garamnya. Ya. Kemudian nanti yang dihitung OH- dulu, baru pOH, baru pH. Aman. Kalau diencerkan bagaimana? Tidak mengubah harga mol, sehingga cara menghitungnya sama dengan sebelum ditambah air, karena molnya kan sama. Dan anakku, semoga kesempatan video yang ketiga ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan video yang keempat ya tentang buffer dalam kehidupan sehari-hari ditambah beberapa contoh-contoh pembahasan. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anakku. Saya ulangi, semoga bermanfaat dan jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.